Tiba-tiba di belakang saya itu kok dengar suara-suara anak kecil ribut. Saya nggak dengar apa yang dia ributkan, tapi saya rasa mereka sedang bicarakan saya. Maka itu saya noleh, karena aneh sekali ngomongin apa anak kecil-kecil ini. Begitu saya noleh, Pak, kata pertama dari anak yang paling besar di antara mereka lagi gendong adiknya, karena ini anak jalanan. Kata ini, Om punya bapak nggak? Saya bisa bayangkan, Bobby itu anak yang nggak punya orang tua. Dia itu anak pungut. Nancap di hati dia pertanyaan, Om punya bapak? Dia batalkan nggak pulang dulu? Dia lihat kiri kanan, dia ada warung, lihat, ayo ikut Om ke warung. Ceritalah mereka. Selesai dia bayari minum makan anak-anak, naik taksi. Dia katakan di taksi itu air matanya jatuh. Dan dia nulis lagu pulang ini. Begitu banyak anak-anak bisa berkata, saudara, ini kita perlu tolong mereka. Kepada Mesir dan kepada Asyur kami ulurkan tangan kami, hanya kami mau kenyang. Diperbudak. Dan ingat, Asyur di perjanjian lama itu penyembahan berhala yang makanannya adalah bayi-bayi. Di negeri Asyur itu dulu orang perempuan suruh hamil, tapi pun itu dipelihara, dikorbankan. Jadi mereka sudah jadi korban sekarang. Ayo baca bareng-bareng ayat ini. Kita akan hancur lihatnya. Ayat 7, saya minta kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ini free sex. Gereja, ayo. Kalau kita mau memahami hati Tuhan, inilah hatinya. Maaf kalau saya berkata, sudahlah, yang hobinya bangun gedung gereja kita berhenti dulu. Yang hobinya buka cabang banyak-banyak kita berhenti dulu. Dah. Urus anak-anak ini. Katakan apa? Urus anak-anak ini. Karena mereka lagi perlu rumah, mereka lagi perlu tempat sekarang. Pasal 4, saudara, pasal 4. Ayat 1 saya akan baca. Ini keluar ratapan. Sungguh pudar emas itu. Judulnya apa? Sengsara Sion yang dahsyat. Bukankah Sion itu adalah gereja di perjanjian lama? Jadi gereja dalam kesengsaraan yang dahsyat sekarang. Mengapa? Bukan karena nggak punya gedung gereja, bukan karena nggak punya alat musik, bukan. Ketika sebuah gedung gereja dibangun di bilangan Bogor, seorang anak kami itu lulusan Amerika, dia sound engineering. Terus dia dipanggil karena gereja itu membeli sound system yang harganya 4 miliar sekian. Itu sound systemnya saja. Waktu itu di dunia hanya ada 5 tempat yang punya alat itu. Dan alat ini buatan Inggris. Maka itu mereka cari insinyur yang lulusan Amerika yang sudah ngerti alat itu. Bayangkan gereja bisa punya sound system 4 miliar lebih. Hebat sekali. Tidak dosa, saudara. Tapi kalau nggak punya hati untuk melihat anak-anak ini menjadi emas murni itu berubah, batu-batu suci terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga. Inilah gereja, inilah anak-anak kita yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka telah dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Merosotnya nggak main-main, dari emas tua jadi kereweng bahasa Jawa, jadi bejana tanah yang nggak ada artinya, nggak ada harga. Kenapa merosot? Itu tadi, karena batu-batu suci terbuang di pojok tiap jalan. Ayo kita pakai logika begini. Zaman sekarang pun kita ngerti. Siapa biasanya yang kumpul di pojok-pojok tiap jalan atau di mata-mata jalan? Orang muda atau orang tua? Pasti anak. Biasanya malam atau siang? Pasti malam. Kalau mereka kumpul di pojok-pojok tiap jalan, biasanya mereka buat negatif atau positif. Nah, gereja kita cari mereka, kumpulkan mereka, beri mereka fasilitas. Senang musik, berikan kesempatan. Daripada musik gereja nganggur, kenapa ngundang mereka untuk latihan? Takut rusak. Ya kalau takut rusak nggak usah dibeli. Betul nggak? Ngerti kata-kata ini, saudara? Kumpulkan mereka, suruh main. Rusaknya kita beli lagi. Asal jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kenapa kita nggak punya hati seperti itu? Punya hobi apa anak-anak di pojok tiap jalan kalau malam? Ngeri, etika ini ngeri sekali. Saya baca itu. Saudara, di dunia ini ada binatang buas dan ada binatang ganas. Binatang buas itu harimau, buaya, singa. Apa bedanya binatang ganas dan binatang buas? Coba lihat. Kalau binatang buas
Kita lihat TV, mereka merekam mangsa di mana? Leher, tengkuk atau leher, langsung mati. Itu buas. Tapi serigala ini ganas. Serigala itu jenis binatang yang sebelum dia makan, dia siksa dulu mangsa itu. Makin kesakitan, makin puas dia makan. Ngeri kan? Tapi saudara, seganas-ganasnya dia masih punya hati seperti ini. Itu yang saya heran. Serigala pun bagaimana? Memberikan teteknya dan menyusui anak-anak. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Dulu saya marah kepada perempuan-perempuan yang enak aja buang bayi. Tapi setelah makin hari kok makin banyak, Roh Kudus bawa saya untuk punya belas kasihan pada perempuan-perempuan itu. Kenapa mereka buang bayi? Serigala aja nggak buang bayinya kok. Serigala aja netei anaknya mereka mau. Nggak kejam. Ayo kita jujur. Kalau kita perempuan itu, walaupun kita laki-laki, ayo kita bayangkan. Kita mengandung, tapi bapaknya anak yang kita kandung nggak mau bertanggung jawab. Betul kok kita berkata, untuk apa nggak ngurus kamu? Bapak aja nggak ngurus kamu kok. Boleh nggak saya berkata seperti itu, saya perempuan? Maka itu bayi dibuang. Saudara, begitu menyedihkan keadaan. Serigala aja mau netei, dibangun sekejap. Maka itu kita ketemu bayi di kantong kresek, bayi di got, bayi di tempat sampah, bayi di kardus. Aduh, begitu kejam sudah manusia ini. Ayat 4, silakan dibaca. Oh, ini sadis sekali. Silakan salah seorang baca. Ayat 4, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Ini gak cuma haus susu, lapar roti. Semuanya haus kasih sayang, haus dipeluk, haus dijaga. Semuanya sampai lengket lidah mereka ke langit-langit karena kering. Memulihkan negeri ini, pulihkan anak-anaknya. Pulihkan. Ayat 7 langsung. Silakan dibaca. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka, tak kalah runtuh putri bangsa itu. Secara hurufiah, sudahlah kita semua kan berkata, mana sih ada ibu merebus anaknya untuk dimakan. Tapi secara roh sudah terjadi negeri. Berapa banyak karena ekonomi, karena lapar, sudah nggak ada lagi bisa dijual. Anak dijual untuk makan. Jawab iya atau tidak? Di negeri kita ini terjadi. Kejam. Kalau toh nggak dijual untuk makan, dijual jadi pelacur. Bahkan saya sudah punya bukti. Keluarga-keluarga yang sudah terpepet, anak laki pun dijual jadi pelacur. Karena sekarang pelacur laki juga banyak, saudara. Gila sekali zaman ini, sudah. Anak laki dijual jadi pelacur. Karena lapar, saudara. Apa kesibukan kita kayak gini? Ayo, apa yang kita harus pikirkan? Inilah zaman kita. Maka itu mari gereja kita memberikan kesempatan Roh Kudus bicara lebih jauh kepada kita semua. Ayat terakhir, Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Judulnya apa di situ? Apa judulnya? Bersaksi Yesus tentang diri. Kenapa dia bersaksi tentang dirinya? Karena kita tahu di kisah sebelumnya dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Itu ternyata ini jadi perdebatan orang-orang Yahudi. Perdebatannya seru sekali. Sampai Yesus mau dibunuh, baru dia terangkan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, tapi saya harus tidak marah dulu. Cukup besar persentasinya bahwa apa yang dikerjakan gereja itu bukan yang dikerjakan Bapa di surga. Cukup besar persentasi gereja mengerjakan apa-apa karena niru gereja yang lain. Padahal harusnya apa saja yang kita buat, lihat Papa dulu. Maka itu kenapa semua anak senang kalau niru papanya atau niru mamanya. Betul tidak? Ikut. Apa yang papanya kerja, kalau anak laki ikut. Anak perempuan yang papanya kerja, Pak ikut. Seharusnya gereja itu begitu. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak. Saya ambil kalimat ini. Seringkali kita, apalagi setelah ketemu doktrin pengajaran teologi kemakmuran, sukses, berkat-berkat semua. Maka tiap kali kita mendengar kasih Bapa,
yang ada di konsep kita, oh itu uang, materi, mobilku banyak, wah jadi kaya. Hari ini kita